Di tempat lain, Seno yang sedang melakukan panggilan telepon dengan Citra terlihat begitu bahagia. Kata-kata mesra dan juga kata-kata gombal diungkapkan pada Citra. Seno terlihat seperti anak SMA yang baru mengenal cinta. Seno menceritakan semua kegiatannya pada Citra, dan hal sebaliknya juga dilakukan oleh Citra. Mereka berdua yang sedang melepas rindu lewat panggilan telepon itu berlangsung sangat lama. Mereka seperti enggan untuk mengakhiri panggilan telepon tersebut. Tapi dalam perbincangan mereka yang sangat lama itu, tak sedikit pun Seno menyinggung tentang dirinya yang sudah mengusir Wanda dan anak-anaknya. Saat panggilan telepon itu berakhir, Seno kembali terbayang akan Wanda dan juga Romi serta Rani. Seno terus berpikir tentang hal apa yang harus dilakukannya pada mereka. Jika Seno bisa memilih, tentu dia akan memilih untuk menceraikan Wanda. Tapi Seno selalu teringat akan janji pada ibunya. Sedangkan untuk Romi dan Rani, bagi Seno dengan menyekolahkan mereka hingga perguruan tinggi, itu sudah lebih dari cukup. Jikalau dulu Seno selalu yakin akan memberikan seluruh warisan pada mereka berdua, tapi tidak untuk sekarang, karena sebentar lagi dia akan memiliki anak kandung yang sudah seharusnya menjadi pemilik warisannya. Di tengah-tengah kebingungannya, HP Seno kembali berdering, bertanda ada pesan masuk. Seno langsung tersenyum karena dikiranya pesan dari Citra. Tapi ternyata pesan itu dari Rani yang mengirimkan foto Wanda sedang pingsan. Seno hanya menarik napas panjang lalu memblokir semua nomor HP mereka, karena Seno tak mau lagi mendapatkan foto seperti tadi. Dirinya takut kalau dia akan menjadi luluh karena melihat kondisi mereka. Sekarang fokus Seno hanya pada Citra. Walaupun dia tidak bisa menceraikan Wanda karena janji pada ibunya dulu, tapi setidaknya sekarang mereka tak serumah lagi. Seno berharap dengan begini Wanda yang akan menceraikannya, sehingga Seno tidak perlu merasa bersalah pada mendiang ibunya. Citra yang berada di kampung tak lagi merasa sedih karena dia bisa menghubungi Seno kapanpun dia mau. Tapi hari ini Citra merasa gelisah karena sudah seharian dia menghubungi Seno tapi tak pernah dijawab. Hal ini membuat Citra semakin gelisah dan hanya mondar-mandir sambil memegang HP. "Kamu kenapa? Sepertinya sedang gelisah," tanya Mbok Jum yang dari tadi memperhatikan Citra. "Ini Mbok, Mas Seno kenapa ya? Dari tadi ditelepon tapi nggak dijawab sama dia," jawab Citra dengan gelisah. "Mungkin sedang sibuk." "Nggak mungkin Mbok, kalaupun sedang sibuk pasti Mas Seno bakal kirim pesan untuk kasih tahu." Di tengah-tengah kegelisahannya, tiba-tiba sebuah mobil travel berhenti di depan rumah mereka. Citra dan Mbok Jum yang sedang berada di halaman tempat yang bisa menangkap sinyal langsung melihat ke arah mobil tersebut. Citra langsung tersenyum bahagia saat melihat ternyata yang datang adalah Seno. Seno bisa mengetahui tempat tinggal mereka karena Seno pernah menitip susu dan vitamin untuk Citra pada mobil travel yang ditumpanginya tadi. Seno langsung menghampiri mereka dan memberi salam pada Mbok Jum, kemudian langsung memeluk Citra. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam dan Citra membuatkan minum untuk Seno. Seno yang baru melihat Citra setelah beberapa waktu itu seperti tak ingin jauh dari Citra. Terlihat dari Seno yang selalu berada di dekat Citra saat Citra membuat minum. Malam harinya mereka berdua berbagi cerita di kamar, cerita yang tak pernah habis. Seno juga terus mengelus perut Citra sambil mengajak anaknya berbicara. Citra yang melihatnya pun merasa senang dan timbul rasa egois dalam diri Citra yang ingin memiliki Seno seutuhnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya
Citra memberanikan diri untuk menyampaikan permintaannya. "Mas, aku ingin kamu menjadi milikku sendiri, seutuhnya." Citra melihat ke arah Seno dengan serius. "Maksud kamu?" Seno langsung berhenti mengelus perut Citra dan menatapnya. "Aku ingin Mas menceraikan Wanda." Citra kembali berucap dengan serius. Seno langsung berhenti mengelus perut Citra dan menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Seno hanya bisa menghela nafas panjang dan membuangnya secara kasar. Lalu Seno keluar dari dalam kamar tanpa bicara sepatah kata pun. Citra dibuat bingung dengan tingkah Seno, karena tidak biasanya Seno seperti ini. Apapun yang Citra inginkan pasti akan diturutinya. Tapi kenapa saat Citra meminta Seno untuk menceraikan Wanda, Seno malah bersikap seperti itu? Apa ada yang salah dengan permintaanku ini? Pikir Citra. Citra akhirnya menyusul Seno keluar setelah menunggunya cukup lama. Citra mendapati Seno sedang duduk termenung di ruang tamu. Citra lalu menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Mereka terdiam tanpa suara. Berbeda dengan beberapa saat yang lalu. Seno kembali menatap Citra, lalu menarik napas panjang dan mengembuskannya, kemudian berkata, "Apakah kamu sangat ingin agar Mas menceraikan Wanda?" "Iya, karena aku mau Mas hanya menjadi milikku seorang," jawab Citra dengan membalas tatapan Seno. "Mas akan menuruti semua keinginanmu, tapi tidak dengan satu ini." Seno langsung melihat ke arah lain. "Tapi kenapa? Bukannya Mas bilang tidak mencintai Wanda? Atau Mas hanya membohongiku saja?" Citra merasa tidak suka dengan penolakan Seno. "Mas memang tidak pernah mencintai Wanda, tapi Mas tidak bisa menceraikan dia karena Mas sudah berjanji pada mendiang ibunya Mas. Kecuali kalau dia yang menceraikan Mas. Alasan saja kamu, Mas. Lagian kan ibunya Mas sudah lama meninggal. Jadi jangan terlalu terpaku pada janji Mas itu." "Maaf, tapi Mas tidak bisa. Walaupun ibunya Mas sudah lama meninggal, tapi janji tetaplah janji. Aku tidak mau tahu. Lupakan janji Mas itu dan segera ceraikan Wanda secepatnya." "Mas sudah bilang kalau itu tidak bisa. Lagian kan walaupun Mas tidak menceraikan Wanda, tapi Mas selalu bersamamu dan selalu mengutamakan kamu dibandingkan Wanda. Bahkan Mas juga tidak pernah menyentuhnya. Jadi kamu jangan takut, karena bagaimanapun Mas hanya milikmu seorang." "Tapi aku tetap mau Mas menceraikan Wanda. Apa susahnya sih? Itu sangat susah, karena Mas tidak mau melanggar janji Mas. Kalau aku suruh memilih antara aku atau janji Mas itu, mana yang akan dipilih oleh Mas? Maaf, tapi kalau dipaksa untuk memilih, Mas akan tetap memilih janjinya Mas. Karena bagaimanapun, mendiang ibunya Mas adalah segalanya untuk Mas hingga saat ini. Kamu tidak pernah tahu bagaimana ibunya Mas berjuang seorang diri untuk Mas. Semenjak Mas berusia 10 tahun, hingga ibunya Mas meninggal. Jadi tolong, jangan pernah memaksa Mas untuk memilih, agar tidak ada yang terluka di antara kita." Seno langsung berjalan kembali ke kamar dan meninggalkan Citra yang sedang menahan emosi seorang diri. Citra meremas baju yang dipakainya dengan kuat. Ini untuk pertama kalinya Seno menolak permintaannya. Kenapa aku harus kalah dengan orang yang sudah lama meninggal? Aku jadi tahu sekarang, karena rasa sayang Mas Seno pada ibunya yang begitu besar. Makanya Mas Seno rela meninggalkan Tante Ira untuk menikahi Wanda. Tapi tidak, aku tidak akan kalah. Bagaimanapun caranya, aku akan buat Mas Seno menceraikan Wanda, gumam Citra. Bersambung.